Hai teman-teman, jadi ini adalah pakaian adat yang ada di Tanah Karo. Ini untuk perempuan dan ini untuk laki-laki. Jadi di sini ada gundala-gundala yang berasal dari Tanah Karo, lebih tepatnya di Desa Sebraya. Tarian ini biasanya dipercayai untuk membanding hujan. Jadi di sini ada alat rumah tangga Karo untuk memasak. Di sini ada namanya sempul-sempul untuk menghidupkan api, dan di sini ada macam-macam untuk tempat duduk memasak. Adalah Pulau Balang. Ini berfungsi untuk melindungi kota atau kampung, terlebihnya untuk musuh atau pencuri. Jika mereka datang, maka Pulau Balang ini akan bersuara. Ini ada amak tradisional Karo yang digunakan untuk pesta adat. Yang pertama itu amak belang dan kedua amak cur. Di sini adalah alat musik tradisional Karo. Yang pertama adalah kulit sapi, yang kedua saruna, yang ketiga gendang sinanduni, yang keempat adalah gendang singanaki. Di sini ada beberapa alat-alat untuk memakan sirih. Yang pertama kampil. Kampil sebagai tempat sirih orang Karo. Yang kedua tutu-tutu. Tutu-tutu merupakan alat yang digunakan untuk menghaluskan sirih untuk orang yang tua. Ini adalah radio tradisional Karo, dan ini juga gosongan Karo yang digunakan pada saat zaman dahulu. Jadi di sini terdapat berbagai jenis macam pisau. Pisau-pisau ini ditempatkan di Museum Pusaka Karo. Pisau ini terdiri dari yang terbesar sampai yang terkecil, tepatnya di Tanah Karo. datang di pengasingan Bung Karno. Saya sini selaku pengurus. Ya. Jadi bangunan ini dibangun pada tahun
1719. Ya, dibangun oleh seorang perwira Belanda. Namanya tidak diketahui. Jadi beliau itu diasingkan di sini itu pada agresi militer kedua. Tepatnya pada tanggal 28 Desember 1948. Jadi beliau dijemput dari Jogja langsung kemari. Mereka bertiga diasingkan di sini. Yang pertama Sultan Syahrir, kedua Agus Salim, dan ketiga Bung Karno sendiri. Jadi beliau di sini diasingkan selama 14 hari. Kegiatan beliau itu tidak banyak di sini. Beliau lebih senangnya di sini itu diasingkan membaca buku. Dia lebih senang itu di Gaji Bosana itu. Itu tempat favorit beliau pada saat membaca buku. Jadi luas area ini adalah lebih kurang 3 hektar. Dan dulunya ini pagar kawat berduri dijaga 6 orang tentara Belanda. Dan tempat ini dulunya sangat strategis karena ini adalah tempat yang paling tinggi pada masa itu. Ya, jadi menurut Belanda itu sangat cocok diasingkan di sini. Kenapa beliau diasingkan? Beliau diasingkan demi keamanan negara. Menurut orang Belanda atau para perwira Belanda itu, ya. Jadi dengan cara mengasingkan Bung Karno, bahwasanya Belanda akan menang mutlak pada agresi militer kedua itu. Ya. Jadi setelah beliau dari sini itu, beliau diasingkan lagi ke Prapat dan Toba. Dan di sini beliau menanam tanamannya hasil tangannya sendiri, pohon buduk apa nih, bugenvil ini. Itu adalah pohon hasil tanaman tangan beliau sendiri. Jadi luas bangunan ini 10 kali 20 terdapat 3 kamar, ya, termasuk kamar beliau, dan ada bangunan lainnya yang dijaga oleh para tentara pada masa itu. Ya, apakah ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Lupa di